Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desri Suryani, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Video ini memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti, diantaranya disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif mampu membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Selanjutnya, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid tersebut adalah motivasi eksternal, sehingga menjadi tugas guru untuk menjadikan motivasi internal pada diri murid, di mana tujuan dari murid berperilaku adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebagai seorang guru, sebaiknya kita mengambil posisi sebagai kontrol manajer. Sebagai kontrol manajer, seorang guru mencari solusi bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Pada bagian ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terdiri atas 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, dapat dijelaskan sebagai berikut. Dengan penerapan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Di samping itu, budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalani bersama. Salah satu perubahan yang diharapkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi guru penggerak tersebut melalui pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul budaya positif ini berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus difahami dengan baik dan diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah, agar dapat diimplementasikan di sekolah dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Hal-hal menarik untuk saya di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia karena penghargaan. Ternyata penghargaan meskipun terlihat positif dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Hal menarik lainnya adalah saat saya mempelajari 5 posisi kontrol, di mana seyogyanya seorang guru harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan, baik sebagai penghukum maupun sebagai pembuat rasa bersalah, adalah kurang tepat. Seharusnya posisi saya adalah sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Di samping itu, saya juga harus memahami 5 kebutuhan dasar murid yang tidak terpenuhi ketika mereka melakukan hal yang tidak tepat atau tidak sesuai harapan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang terlambat saat jam pelajaran menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang dan semakin termotivasi dalam menerapkan segitiga restitusi ketika menangani masalah murid dan menuntun murid mampu belajar dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal dari murid dalam menjalankan budaya positif setelah mendapatkan bimbingan dan arahan menggunakan segitiga restitusi. Yang perlu diperbaiki adalah sebagai guru saya harus memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani masalah yang muncul. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi yang paling sering saya pakai sebelumnya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Saya pernah menerapkannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, tetapi juga diimplementasikan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Di samping itu juga dibutuhkan konsistensi dalam menerapkan budaya positif tersebut.